egoistis. Penghambaan kok egoistis? Itu niatnya jihad, bunuh orang. Orangnya nggak berdosa lagi. Ya, kira-kira begitu. Jadi semua agama benar, ya. Karena semua agama yang saya maksud adalah agama yang dari Tuhan. Dan mustahil Tuhan menurunkan sesuatu yang salah. Pemahaman kita terhadap agama itu relatif dan bermacam-macam sesuai kapasitas kita masing-masing. Semakin kita tulus, apalagi ikhlas di dalam berproses, maka kita akan semakin bisa mendekati kepada kebenaran-kebenaran yang dimaksudkan oleh agama. Ya, makanya kalau saat-saat ini saya takut untuk mengatakan menurut Islam, apa ya memang begitu ya Islam. Ini Rasul sedang dihina nih, mari kita bela. Kalau kita ditanya sama Kanjeng Nabi gimana? Memang gitu caramu membela aku? Gimana coba jawabnya? Iya, membela Rasul baik, tapi caranya harus baik lah. Masa mau bela aku kok caramu kayak gitu? Kalau kita ditanya sama Kanjeng Nabi gitu, gimana jawab kita? Bos. Iya, Siwo. Kita break dulu, Siwo, ya. Nanti kita terima satu penelpon dan 2 SMS yang masuk ya, Siwo. Oke, baik. Terima kasih, Siwo. Assalamualaikum. Baik, Hellatedians, ya kita akan break dulu sesaat. Nanti saya akan coba terima satu penelpon di 0213983596 dan akan membacakan 2 SMS yang sudah masuk, ya. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. 2012 Live FM. Are you ready? From the center of Jakarta. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow at Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. One 105.8 Light FM, the best slow hit station. Ya, Lightedians, kembali kita sharing bersama Siwo Agus Hidayat di sesi kedua ini dalam Berproses Menuju Kesejatian Diri. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 27 September 2012. Siwo? Ya, kita terima telepon. Satu penelpon saja, silakan di 0213983596. Oke, silakan dicoba lagi, Lightedians, 0213983596. Baik, sambil kita menantikan penelpon yang masuk, Siwo, kita coba bacakan SMS dulu ya, Siwo, ya. Ini SMS pertama, aduh sayang sekali tidak ada namanya ini. Saya anggap sebagai ini yang ada. Oke, baik. Ini yang pertama dulu dari Julian di Jakarta. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, bagaimana memahami ayat Al-Quran yang berbunyi Inna dina indaullahil Islam? Itu ya. Kemudian ini pertanyaannya bagus, Siwo. Cuman mungkin dari hamba Allah gitu ya, Siwo, ya. Enggak usah ya. Enggak fair namanya, enggak fair ya. Baik, oh, ini ada dari Budi, Siwo. Oke, dari Budi di Jakarta. Budi. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Salam cinta kasih dan damai. Saya ingin bertanya kepada Bapak Siwo Agus Hidayat, jika nurani ada malaikat dan ego ada iblis, di mana letak manusianya? Dan jika manusia makhluk sempurna,
Bisa tidak kita merangkul keduanya dalam damai untuk sama-sama menuju ke Tuhan? Karena manusia bukan malaikat, apalagi iblis, mereka tetap makhluk Tuhan. Bisa dipahami sih, atau harus saya ulangi? Ya, sebatas kemampuan. Saya ulangi ya, Siwo ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak Siwo Agus Hidayat, jika nurani ada malaikat dan ego ada iblis, di mana letak manusianya? Dan jika manusia makhluk sempurna, bisa tidak kita merangkul keduanya dalam damai untuk sama-sama menuju kepada Tuhannya? Karena manusia bukan malaikat, apalagi iblis, mereka tetap makhluk Tuhan. Itu sudah cukup 2 ya, Siwo ya? Yuk. Oke, kita coba terima penelpon, silakan 021 398 35906. Ya, silakan sekali lagi 021 398 35906. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Pak Darno, Pak, di Palmerah. Pak Darno ya? Iya. Oke, Pak Darno silakan. Assalamualaikum, Sio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sharing, Sio. Saya sering mendengar tiap khotbah Jumat ada satu kalimat yang berbunyi puji syukur atas kehadirat Allah. Mohon sharing, Sio. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya apa ya, Sio, dengan kalimat ini? Oke, mohon disaringkan ya. Oke, terima kasih Pak Darno di Palmerah. Assalamualaikum. Baik, Siwo, cukup atau tambah lagi? Cukup ya. Monggo Siwo, silakan. Dimulai dari Pak Darno ya. Saya sering mendengar di khutbah Jumat ada kalimat puji syukur atas kehadirat Allah. Yang enak gini, Pak Darno, bagaimana kalau tanyanya ke yang mengeluarkan kalimat itu, maksudnya apa? Karena kalau yang ditanya saya, bisa jadi yang mengeluarkan maksud saya, bukan maksud beliaunya toh. Ya, jadi yang paling tepat untuk menanyakan kalimat ini ya pada orang yang mengeluarkan kalimat itu, sehingga kita mempunyai proses namanya tabayun atau klarifikasi. Maksudnya gimana sih? Gitu ya. Kalau menurut ilmu saya itu di situ bukan atas ya, puji syukur kehadirat Allah. Jadi bukan atas. Itu kalau menurut ilmu saya. Tapi kan saya tidak ngerti apa maksud orang yang mengucapkan itu, gitu ya. Apa memang ucapannya begitu, atau pas Pak Darno salah dengar, atau kalau seandainya kalimatnya yang manapun mau memahami, ya nanyanya ke sumbernya. Kalau nanya ke nanyanya ke saya, itu nggak tepat. Ya. Tabayun, klarifikasi yang paling tepat adalah kepada sumbernya. Kalau kalimat itu keluar dari A, kita tanya ke A. Kalau kalimat itu keluar dari saya, monggo tanyanya ke saya. Kalau itu kalimat orang, ditanyanya ke saya. Ya itu kan paling nanti saya jawabnya menurut saya kan, belum tentu menurut dia loh. Gitu. Ya. Kalau menurut dia saya tidak tahu. Tapi kalau menurut saya, kata atas di situ kayaknya kurang tepat. Puji syukur atas kehadirat Allah, atas hadirat Allah ya. Kalau puji syukur kepada Allah atau puji syukur kehadirat Allah, kayaknya lebih nyambung itu ya. Ya maksudnya kita memuji Allah, kemudian kita bersyukur kepada Allah, menyampaikan puji syukur kehadirat Allah, kira-kira gitulah. Nah, tentang apa itu puji dan apa itu syukur, itu mungkin di lain waktu. Atau Mas Darno bisa menghubungi HP saya. Kita ke SMS, Mas atau Mbak Julian di Jakarta. Bagaimana memahami ayat Al-Quran yang tadi dibacakan Mas? Inna dina indallahi al-Islam. Nah, ya kalau saya ditanya ayat,
Jawaban saya mesti standar. Mas, Mbak, saya bukan ahli Quran, apalagi ahli Quran, ahli tafsir juga bukan. Jadi tidak tepat kalau nanyanya ke saya. Tanyalah soal ayat minimal kepada ahli tafsir. Nggak ketemu orangnya, ya kita bisa ketemu karyanya, kitab-kitab yang sudah ditulis olehnya ahli tafsir. Meskipun kita juga harus hati-hati karena ya ada juga yang tidak ahli tafsir tapi nulis tafsir. Ya ada lah ya, namanya orang banyak, ya toh. Kita juga harus pilih-pilih. Kita kan punya hak bebas pilih. Itu saya hanya bisa menjawab, saya bukan kapasitas untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau saya memaksakan diri, saya yang akan kesulitan untuk mempertanggungjawabkan. Apakah bagaimana memahami ayat Inna dina indallahil Islam? Monggo merujuk ke ahli tafsir. Kalau tidak ketemu orangnya, ya merujuk ke kitab tafsirnya. Titik. Terakhir, Mas Budi, salam cinta damai. Salam kembali. Apa ya maksudnya ya? Salam cinta damai itu apa ya? Mudah-mudahan bukan sekedar tradisi, ya. Tapi seandainya pun tradisi, itu tradisi yang baik. Kita beri salam damai. Tapi mudah-mudahan lebih dari sekedar tradisi. Banyak loh tradisi yang tidak bermakna. Setiap ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, tapi nggak kena substansinya. Ya akhirnya salamnya tinggal tradisi. Ya baik, tradisi yang baik. Akan lebih baik lagi kalau substansinya kita ambil juga. Apa salam itu ya? Assalamualaikum. Jaminannya assalamualaikum itu di situ pasti ada kedamaian, kesejahteraan. Ya, tapi kalau tradisi tanpa substansi kan ya basa-basi yang baik. Jika nurani itu ada malaikat dan ego ada iblis, di manakah letak manusia? Jika manusia itu sempurna, bisakah dia merangkul keduanya untuk menuju Tuhan dengan damai? Mereka kan juga makhluk Tuhan. Oke. Yang pertama begini, apa mungkin saya salah nulis atau salah dengar atau salah memahami? Tapi kalimat ini, kalau boleh saya mengajukan kalimat yang lain ya. Jika di nurani ada malaikat dan dalam ego ada iblis, enggak. Saya memahaminya tidak begitu. Nurani itu adalah jalan masuk malaikat ke diri kita. Bukan di dalamnya ada malaikat, tidak. Ego itu jalan masuk iblis kepada diri kita. Bukan berarti di dalamnya ada iblis. Bukan. Ya. Beda loh pemahamannya. Kalau iblis menggoda kita, entah iblis yang tampak, entah iblis yang tidak tampak, entah iblis yang alam halus, atau mungkin iblis itu yang hidungnya mancung, wah kulitnya bening. Ya iblis. Kalau dia mau merusak saya, menggoda saya, memprovokasi saya, gak mungkin dia lewat nurani, dia mesti lewat ego saya. Karena nurani gak bisa dipakai oleh dia. Nurani itu selalu menyuarakan tentang kebenaran, kebijakan, ketuhanan.
Ego yang selalu menyuarakan diri, kedirian, harga diri, egoisme. Yang saya pahami, bukan iblis ada di dalam ego dan bukan malaikat ada di dalam nurani, bukan. Tetapi malaikat dalam rangka membantu kita itu melalui nurani. Iblis dalam menggoda kita itu melalui ego. Ego yang bisa kita didik dengan nurani, nah, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ego tapi yang sangat baik gitu. Kenapa? Ya karena dia menyandarkan dirinya kepada Tuhan. Kalau dia masih menyandarkan dirinya kepada aku, itu ego yang berbahaya. Kalau pertanyaannya, lalu mana yang manusia? Ya manusia yang ya ini yang punya nurani dan punya nafas itu. Ya, mungkin ini muncul pertanyaan ini karena ada kalimat di dalam nurani ada malaikat, di dalam ego ada iblis. Mungkin dari situ kemudian muncul, lah manusianya mana? Kan isinya malaikat sama iblis. Nah, saya memahaminya bukan di dalam nurani ada malaikat, di dalam ego ada iblis. Tidak. Banyak kok ego yang menjadi luar biasa, apalagi kok iblis. Egonya bisa disucikan. Egonya menjadi E-nya besar. Bukan ego diri tapi ego yang meluruh kepada ego dengan E besar. Ya itu tidak lazim dalam istilah ego. Ya. Lalu manusianya yang mana? Ya yang punya nurani dan punya nafas itulah manusianya. Berarti iblis ada di luar diri kita? Ya, pada saat kita tidak menerima dia. Berarti malaikat ada di luar kita? Ya, pada saat kita tidak menerima dia. Malaikat baru masuk ke nurani atau iblis baru masuk ke ego pada saat kita ngasih izin dia. Kita buka pintu untuk mereka. Manusianya yang mana? Ya yang ini, yang saya, yang Anda, yang punya nurani dan nafas. Gitu. Kalau manusia itu sempurna, bisakah dia merangkul keduanya, kemudian menuju Tuhan bersama-sama dengan damai? Bisa. Soal dia mau atau tidak, nah, itu kemerdekaan dia. Orang yang sempurna pasti dia akan menularkan kesempurnaannya. Pasti itu. Orang yang sempurna selalu berpusat hidupnya pada yang maha sempurna. Dan orang yang sempurna loh ya, bukan egonya berkolaborasi dengan iblis, itu pasti tidak sempurna. Silakan lanjut sih, Wo. Gimana? Monggo silakan lanjut. Lanjut ya? Ya, silakan. Ya 1 menit lah. Enggak. Orang yang sempurna pasti sudah melakukan itu, mengajak semua makhluk kepada Tuhan. Nah, soal yang diajak itu mau atau tidak, itulah yang beda-beda. Ada yang mau, ada yang tidak, gitu kan. Apakah iblis juga diajak kepada Tuhan? Ya iyalah. Memang tugasnya dia itu mengembalikan manusia kepada Tuhan. Fungsi orang yang sempurna itu antara lain mengajak manusia kepada Tuhan, bukan kepada dirinya, ya, tapi kepada Tuhan.
Saya dulu dakwah kemana-mana itu mengajak orang ke madhab saya, mengajak orang ke ilmu saya, mengajak orang seperti saya. Wih, ternyata kacau balau. Wah, udah dakwah kemana-mana, dirinya masih kacau. Bahkan seorang rasul, seorang nabi tidak pernah menarik orang lain ke dirinya, tetapi selalu mengajak kepada Tuhan. Ya. Nah, soal yang diajak mau atau tidak, nah itu masalah lain. Gitu kira-kira yang saya tahu. Terima kasih ini Mas Budi. Mudah-mudahan tidak puas, bisa dipuas-puasin lewat HP di jam besuk. Bos, waktunya habis, Bos. Masih ada 10 menit sih, Gimana? Mau kita terima satu SMS lagi atau gimana? Bener ini? Iya, 10 menit lagi. Oh, masih lama. Oke, satu Anda. SMS ya sih, ya. Boleh, sampai Oke. habis lah. Ini dari Alison Has di Kampung Cibalung, Bogor. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, apa pemahaman Siwo tentang zona solawat dan bagaimana zona solawat itu diwujudkan atau dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari? Dipraktikkan sehari-hari. Cukup ya Siwo? Wes, Oke, silakan. yang ini mungkin istilah baru nih ya. Oh, ada zona solawat. Apa zona? Tapi ya saya meraba-raba saja ya. Kalau zona di sini itu terkait dengan ruang dan waktu, ya nggak connect. Tapi kalau zona itu keterkaitannya dengan alam spiritual, alam-alam hudur, ya masih bisa dipakai lah, dikonekkan masih bisa. Tapi kalau istilah zona di sini itu ada hubungannya dengan ruang waktu, wah, ya sepiye le, arep ngoneke, gimana mau ngoneknya gitu ya? Karena sholawat itu yang saya tahu adalah sesuatu makom spiritual yang sangat tinggi, bahkan doa yang merupakan senjatanya orang mukmin. Senjatanya orang mukmin, bayangkan. Senjatanya orang biasa aja banyak yang canggih. Ini senjatanya orang mukmin. Itu masih di bawah sholawat. Bukan permohonan loh ya, doa loh ya. Nah, ada, kalau boleh disebut dengan zona ya, satu zona spiritual yang sangat tinggi, yang bersemayam di sana itu hanya orang-orang yang luar biasa tinggi spiritualnya. Terus bagaimana kita mempraktekkan? Apanya yang mau dipraktekkan? Kalau kita mau bersolawat, kita samakan sedikit demi sedikit frekuensinya. Kita dekatkan diri kita dengan kesucian-kesucian kepada zona itu. Caranya bagaimana? Ya caranya ya dengan menghamba kepada Tuhan, caranya dengan beribadah kepadanya, mensucikan diri, menebar manfaat. Yang pasti kalau pakai alat BMKD, ya fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Yang bukan tugas, nggak usah dipikirin juga nggak apa-apa. Karena kalau kita sudah konsentrasi tugas, ya mesti sukses. Ya, itu. Kalau setiap hari kita mensucikan diri, ya berarti kita akan semakin dekat dengan para para pemilik sholawat itu, para makhluk-makhluk yang bersemayam di zona sholawat itu. Ya, apa yang harus kita praktekkan? Ya kita mensucikan diri, karena makom sholawat itu makom yang sangat suci. Saya diajari sholawat itu hanya bacaannya, ya,
bacaannya pun kadang nggak lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad titik. Itu bacaan sholawat. Kemudian saya tahu, oh ternyata itu nggak lengkap. Yang lengkap itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, itu baru bacaannya, simbolnya. Bagaimana maknanya? Ya, yang saya tahu kurang lebih ada satu zona yang sangat suci, dan zona itu zona yang di luar batasan dimensi ruang dan waktu. Zona ini adalah zona spiritual yang sangat tinggi, yang zona doa pun ada di bawahnya. Padahal zona doa itu pun merupakan suatu zona yang sangat tinggi, yang hanya bisa dipakai oleh orang-orang mukmin. Orang yang tidak mukmin paling bisanya bermohon. Yang bisa berdoa hanya orang mukmin. Bahkan sampai disebut senjatanya orang-orang mukmin. Bagaimana agar kita bisa melaksanakan ini sehari-hari? Mungkin maksudnya bagaimana kita bersolawat sehari-hari? Ya, kalau ilmu saya yang lama, ya mari kita membaca solawat sebanyak-banyaknya setiap hari. Itu ilmu saya yang dulu. Ilmu saya yang sekarang tidak. Ya, kalau kita ingin bersolawat, yuk kita semakin mensucikan diri dengan seluruh kiprah kehidupan kita dari detik ke detik, 24 jam sehari. Bagaimana agar saya berbisnis itu juga dalam rangka pensucian diri karena sedang melaksanakan tugas. Bagaimana saya bercanda dengan siapapun, kita berteman, kita berkeluarga, kita bersosial, bahkan berpolitik, berekonomi, berbudaya, itu semua adalah sarana-sarana. Itu semua adalah medan ibadah. Pada saat kita kemas dengan tujuan yang benar, niat yang benar, cara yang benar, konsentrasi tugas, tidak overlapping, semuanya itu merupakan praktek sehari-hari dalam rangka kita mengkonekkan diri dengan sholawat. Waktunya sih, Bos. Masih sekitar 4 menit lagi sih, kok bisa tak? Loh, emang kenapa? Satu lagi. Oke, silakan. Saya coba buka. Mudah-mudahan cukup 4 menit ya. Dari SMS ini sebentar. Wah, ini agak panjang nih kan. Tapi nggak apa, kita coba aja. Ya, Siwo. Assalamualaikum Siwo, dari Andi di Lebak Bulus. Apa arti riyadah dan muzahadah, dan juga muraqabah dan muhasabah? Apa perbedaan antara keempatnya? Wah, ini waktunya nggak cukup berarti. Muraqabah, muhasabah, terus riyadah, iya, riyadah, mujahadah, muraqabah dan muhasabah. Wah, itu yang pantas jawab Simbah gitu. Cerita Tombai. Mas Andil. Riyadhah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya latihan. Nah, jadi berlatih itu ya riyadhah. Cuma karena sudah membentuk istilah, itu dikaitkan dengan latihan-latihan yang kecenderungannya itu spiritual. Jadi latihan dalam hal-hal spiritual. Nah, nanti ada teknis-teknis tertentu sesuai yang menggunakan teknis lah. Ada macam-macam. Apalagi kalau di daerah Torekot itu banyak teknis-teknis dan tidak harus sama teknisnya. Riyadhah secara lughawi, riyadhah itu latihan, berlatih. Nah, tapi dalam istilah itu melatih diri, melatih spiritual, itulah kira-kira. Mujahadah, kata akarnya sama dengan jihad, itu mujahadah. Mustahid, ya, mujahid, jihad, mujahadah sama. Apa maksudnya? Berjuang. Jadi berikhtiar sungguh-sungguh. Nah, itu padanan katanya adalah berjuang. Berjuang dalam apa saja? Ya harus sesuai dengan proporsionalitasnya.
kalau seorang bisnismen ya berjuangnya di daerah bisnis, sehingga bisnis menjadi medan jihadnya. Pelaksanaan jihad itu disebut mujahadah. Namun kalau yang saya dapat waktu saya masih kecil, mujahadah itu sudah membentuk istilah tertentu, tapi di komunitas tertentu ya. Yang disebut mujahadah itu misalnya yuk kita kumpul-kumpul yuk di masjid yuk, apa mujadahan gitu. Maksudnya apa? Ya kita beribadah bersama-sama dalam masjid. Misalnya apa? Mengkhatamkan Al-Quran. Misalnya apa? Kita mengucapkan kalimat-kalimat suci sekian kali bersama-sama. Itu disebut mujadahan. Ya. Tapi setelah saya telusur-telusur, itu ternyata istilah hanya lokal. Ya. Mujahadah itu punya makna yang lebih besar, lebih universal, yaitu berjuang dalam rangka taqarruban ilallahi ta'ala. Bisa melalui medan apa saja, medan kehidupan apa saja. Kalau tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, maka itu sedang terjadi mujahadah, berjihad, gitu maksudnya. Kalau kita berpolitik dengan benar, ya itu bisa menjadi medan jihad. Kalau kita jadi pembantu, ya jadi pembantu yang benar, itu menjadi medan jihad. Kalau kita menjadi mertua, atau menjadi menantu, atau kita menjadi ekonom, budayawan, dan seterusnya. Sepanjang tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, itu menjadi medan ibadah. Mujahadah. Muraqabah. Apa muraqabah? Asal katanya itu qoribun, dekat, teman karib misalnya itu ya. Oh, muraqabah, oh ya. Lupa saya. Bukan. Saya ralat. Kalimat 2-3 kalimat terakhir saya hapus. Bukan. Muraqabah, lupa saya. Ya. Muhasabah, asal katanya hisab. Hisab itu perhitungan. Tapi muhasabah sudah membentuk istilah yang mempunyai definisi tersendiri. Muhasabah adalah menghisab diri. Ya. Jadi misalnya di setiap tengah malam saya meluangkan waktu khusus untuk muhasabah harian, misalnya begitu. Apa? Menghitung-hitung diri. Di mana kesalahan-kesalahan yang saya lakukan hari ini. Ada muhasabah mingguan, ada muhasabah bulanan. Ya tergantung, itu masalah pelaksanaan sesuai personalnya masing-masing. Intinya muhasabah itu adalah mengkoreksi diri. Muhasabah itu menghitung diri. Muhasabah itu mengevaluasi diri. Ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu biasanya di akhir proyek ada evaluasi kan? Nah, itu muhasabah, tapi di bidang proyek. Muhasabah itu di bidang bagaimana hubungan kemakhlukan kita dan penghambaan kita kepada Tuhan. Nah, itu sering disebut dengan muhasabah. Bos, waktunya masih? Lebih masih itu 7 menit. Iya Siwo, terima kasih Siwo. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya Siwo. Sudah habis belum? Sudah habis Siwo, sudah lebih. Kalau sudah nggak pamitan? Monggo Siwo. Saya masih ingat kalimatnya Mas Sem. Apa tuh? Ya, teman-teman terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf atas kesalahannya. Mudah-mudahan maaf Anda menjadi berkah untuk Anda dan menjadi rezeki bagi saya. Iya. Kalimatnya Mas Sam itu. Apa sih? Tapi bagus itu ya. Saya mohon pamit. Semoga kita dipersaudarakan dalam Tuhan dan semoga kita selalu mampu mendatangkan spirit dan motivasi diri untuk selalu berproses. Amin. Tauhid adalah jalan sukses yang paling tol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Dayat dan Light Audience. Dengan demikian berakhir sudah acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 27 September 2012. Insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Dayat. Akhirnya saya Sam Onyx, Jack Plam-Plam selaku produser saya, juga siapa namanya? Sarif Mokadompit sebagai teknisi kami, ya. Mohon diri. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Lalu tadi dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa mengejar rezeki adalah sebuah kesalahan yang seharusnya adalah menata diri agar banyak mendapat rezeki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejahteraan.